Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi dhawi nufusi zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah, kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, selama kita duduk di majlis ini, Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahbabuna fillah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh yang mulia ini, pembahasan kita adalah tentang babus sadaqah awiz zakah, menjelaskan tentang sedekah atau zakat. Sebelumnya kita menjelaskan pertama perjumpaan dalam kitab Ihkamul Ahkam Imam Daqiqil Aid ini membahas masalah awal mula Ramadan. Kemudian setelah itu kita bahas lagi tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa di Ramadan. Kemudian minggu yang ketiganya kita membahas tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar. Nah, pada minggu kali ini, minggu terakhir di bulan Ramadan ini, kita akan membahas tentang sedekah, sebab sedekah atau zakah, bab tentang menjelaskan sedekah atau zakat. Ini perlu kita bahas, karena kalau tidak kita membahas zakat nih, kita tak tahu bagaimana cara kita menunaikan daripada rukun Islam. Zakat itu bagian dari rukun Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Bahkan tanpa kita sadari, zakat itu berbarengan perintahnya selalu dengan salat. Aqimis salah wa ita'iz zakah. Tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah. Pokoknya ada salat, ada zakat. Ada salat, ada zakat. Nah, bahkan kalau kita teliti lagi dalam kacamata syariat, dosa meninggalkan salat dibandingkan dengan dosa tidak mengeluarkan zakat, besar lagi dosa tidak mengeluarkan zakat. Walaupun memang tak boleh kita meninggalkan salat ini, tapi melihat kepada dosa, lebih besar dosa tidak mengeluarkan zakat. Maka hati-hati para agniya, orang-orang kaya, hati-hati jangan sampai kita tak mengeluarkan zakat. Besar dosa ketimbang dengan salat. Menurut kacamata ahli tafsir. Kenapa? Kita tengok, kalau kita tidak salat, tidak ada orang yang kelaparan. Tidak ada kita yang menyinggung orang kalau kita tak salat. Ya, tidak ada kait mengaitnya. Salat dengan harta tak kait. Tapi kalau zakat, kita tidak mengeluarkan zakat, sudah kita maksiat kepada Allah, tapi kita zalim kepada orang. Makanya zakat itu, kalau salat tak ada kita zalim kepada orang. Kita yang tak salat, diri kita saja yang zalim kepada diri kita. Tapi kalau kita tidak zakat, kita zalim kepada diri kita, kepada Allah maksiat, dan kita pun melakukan kezaliman kepada orang. Orang miskin, orang fakir, du'afa. Nah, ini zalim kita kepada orang ni kalau kita tidak mengeluarkan zakat. Nah, maka oleh karena itu kita harus tahu tentang zakat ini. Kalau tak tahu tentang zakat, nah bertanya kita kepada orang yang faham tentang zakat. Zakat itu bukan harta kita lagi. Zakat itu milik orang. Nah, kalau milik orang, ya tidak boleh kita tahan lama-lama. Makanya dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Imam Hanafi menjelaskan, walaupun belum sampai ke tahap kemasanya, nisab kemasa haulnya, sudah boleh ia mengeluarkan zakat. Mesti nisabnya itu, haulnya itu setahun. Tapi belum sampai setahun, sudah boleh dia mengeluarkan. Menurut prediksinya, setahun itu sudah sampai nisabnya. Begitu dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Nah, begitu. Jadi kalau di kita kan memang sempurna setahun itu. Kalau dia haul, memakai haul.
memang sempurna 1 tahun, baru dia berkewajiban untuk mengeluarkannya. Nah, makanya ada orang yang menghilangkan zakat nih. Apa menghilangkan zakat? Dia cari cara supaya dia tidak wajib zakat. Dia punya uang 1 miliar. 1 miliar itu zakatnya, ya kalau zakat malnya 2,5% berarti 25 juta. 25 juta. Jatuh temponya di bulan Ramadan jatuh temponya. Karena dulu dia menghitung memulai daripada hartanya itu mengeluarkan zakatnya juga dalam Ramadan. Mulai Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan, Ramadan. Dah sampai 1 M. Dah sampai 1 M, 1 miliar. Sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, dia berikan uang yang 1 M itu kepada istrinya. Dek, kata dia kepada istrinya, nih duit abang kasih 1 miliar. Maksudnya dia pindahkan saja nomor rekeningnya. Dari rekening dia pemiliknya milik tam sempurna, dia berikan kepada sang istrinya duit 1 miliar ini. Wajibkah zakat bagi bapak yang punya duit ini? Enggak, karena belum sampai 1 tahun. Tapi berdosakah dengan perangainya yang seperti itu? Nah, ini masalahnya. Memang belum sampai 1 tahun. Besoknya macam itu juga. Sebelum bulan Sya'ban dah dikasihkan pula oleh istrinya balik ke suaminya. Bang, abang mau duit? Ini duit 1 miliar ni untuk abang, bang, kata dia. Jadi putar-putar gitu aja. Ada orang yang melakukan seperti itu untuk menghelakkan dirinya daripada zakat. Nah, tapi memang syariat, dia tidak melanggar syariat. Tapi dia melakukan maksiat kepada Allah. Allah lebih tahulah lagi. Bakaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan tipu-tipu. Dengan Allah jangan kita mencoba menipu. Wallahu khairul makirin. Kalau kita ingin menipu-nipu, lebih baik tipuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, zakat. Kita tengok. Zakat ada zakat mal. Ada zakat tijarah. Jual beli, perniagaan. Ada zakat binatang ternak. Ada zakat emas dan perak. Ada zakat hasil bumi. Nah, dalam mazhab Syafi'i memang diikat dia. Dengan ikatan tiada diwajibkan zakat selain daripada itu. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, macam sawit, profesi, apa lagi? Itu tak diwajibkan zakat. Tapi negara kita sudah menyatakan itu bagian daripada yang harus dizakatkan. Hari ini negara kita profesi wajib zakat sekarang. Apalagi Provinsi Riau. Ya, memakai pendapat mazhab yang lain. Karena memang ada pendapat menjelaskan tentang wajibnya zakat profesi itu. Nah, kita tidak membahas tentang zakatnya. Tapi kita lebih membahas kepada asnafnya. Karena banyak orang hari ini yang dia bukan asnaf. Tapi mengaku dirinya asnaf. Dia bukan asnaf yang berhak menerima zakat, tapi dia mengaku orang yang berhak menerima asnaf, menerima zakat. Di dalam ayat itu kan sudah dijelaskan, innama sadaqatu lil fuqara. Nah, kita membahas di dalam kitab Ihkamul Ahkam ini, dirunut oleh para ulama, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Pertama, fuqara, fakir pertama. Maka selagi ada fakir, ni Imam Syekh Yusuf Qardawi berfatwa, selagi ada fakir, maka 7 asnaf yang ke belakang tu, itu dianggap tidak ada. Nah, ini mazhab Abi Hanifah bin Nu'man sebagian. Karena tujuan zakat itu untuk orang fakir. Nah, hari ini di daerah kita lucu. Fakir tidak banyak dapat, miskin tidak banyak dapat, kadang amil lebih banyak pula dapat lagi. Nah, nanti kita akan sampai ke amil siapa? Amil itu nanti kita sampai ke bab itu nanti. Jadi fakir, fuqara, jamaah fuqara, orang-orang fakir itu lebih didahulukan. Maka ayat itu kan jelas tuh, innamas sadaqatu lil fuqara. Fakir itu yang lebih utama berhajat kepada zakat. Maka kalau bapak ibu ingin berzakat, tengok pertama kali si fakir ni cari dulu pertama kali. Itu lebih afdal berzakat kepada mereka. Siapa si fakir itu? Fakir itu orang yang memiliki hajat dan memiliki umlah harta, tapi tidak sampai separuh daripada kebutuhan hajatnya. Contoh, orang tu kebutuhannya dalam sehari 100.000. Kebutuhan wajibnya dalam sehari 100.000. Dia cuma punya gaji, dia cuma punya pendapatan separuh, di bawah separuh daripada 100.000.
Dia cuma punya pendapatan 48.000. Dia cuma punya pendapatan 40.000 dalam sehari. Dia punya pendapatan cuma 30.000 dalam sehari. Ini disebut dengan fuqara. Ini fakir nih. Itu yang pertama kali kita cari kalau ingin berzakat. Baik zakat mal, baik zakat fitrah, zakat apapun, itu orang tu yang pertama kali kita cari dulu. Tengok dulu, cari dia. Tak ada itu tu Ustaz. Apa pula tidak? Ada. Itu yang disebut dengan fakir, kata beliau. Fakir tu orang yang memiliki hajat dan pendapatannya itu tidak sampai separuh daripada kebutuhan hajatnya. Dia hajatnya dalam sehari itu 100 hajat dalam sehari, 100.000. Pendapatannya dalam sehari cuma 49.000, 45.000. Separuh dari 100 itu pun tak dapatnya. Nah, ini disebut dengan fuqara, fakir dia. Itu yang lebih diutamakan dalam zakat. Cari itu dulu. Kemana kita nak mengeluarkan zakat mal, yang belum mengeluarkan zakat fitrah, itu yang dicari dulu. Tak ada tu Ustaz. Ada, apa pula tidak? Ada. Di mana cari? Coba dicari di rumah sakit. Cari di rumah sakit umum jadi. Kalau rumah sakit swasta tu orang berduit dah tu kalau itu dulu. Tu orang berpiti tu. Cuba lihat di rumah sakit umum. Di kabupaten kota. Tengok di daerah kita. Coba tengok. Ada orang yang sakit, putus dari pekerjaannya. Ada yang menunggu istrinya. Dan dia cuma bertiga saja di rumah. Anaknya, suami, istri. Tak ada yang lain. Anak ditumpangkan ke tetangga. Dia berdua menjaga istrinya yang sedang sakit. Pekerjaannya, dah lama dia tak bekerja. Di PHK oleh perusahaan karena dia tidak masuk kerja. Nih, orang-orang seperti ini banyak nih. Cari. Ada. Nah, lebih afdal mereka menerima zakat. Maka dalam Syekh Yusuf Qaradawi itu memang agak diingatnya. Selagi ada orang-orang fakir, nah yang lain ini, itu boleh dikatakan tidak aulawinya lah begitu. Tetap diutamakan adalah orang-orang yang fakir. Nah, setelah fakir baru dah disebutkan miskin. Disebut di sana miskin. Siapa orang miskin? Naik lagi sedikit. Orang yang ia memiliki kebutuhan hajat, pendapatannya tidak sampai memenuhi hajatnya. Jadi seumpama dia punya kebutuhan, punya hajat 100.000 dalam sehari. Tapi pendapatannya cuma di atas setengah dari 100.000. Dia cuma punya pendapatan 80.000. Dia cuma dapat pendapatan 90.000 dalam sehari. Atau 70.000 dalam sehari. Nah, orang ini disebut dengan orang miskin. Banyak juga orang yang seperti ini. Ini miskin. Nah, adakah dia? Ada. Itu miskin. Dia hajatnya, kebutuhannya 100.000 dalam sehari. Dia cuma dapat penghasilan dalam sehari 90.000, 80.000. Ini disebut miskin. Nah, ini yang kedua yang afdal kita berzakat kepadanya. Cari mereka. Anaknya sekolah, anaknya punya kebutuhan banyak, sedangkan dia cuman kerjaan ya kadang dapat panggilan kerja, dia kerja, kadang ada orang yang minta tolong, dia bantu, kemudian dapat pula uang. Cuman yang dia dapatkan itu tak sampai ke kebutuhan, dicukup-cukupkan. Nah, ini yang disebut dengan miskin. Nah, fakir, miskin. Lebih parah yang mana? Lebih parah si fakir. Nah, fakir. Cuman fakir ini ada yang disebut oleh ulama dalam fikih mazhab kita Syafi'i, ada faqiru bil mal, ada faqiru bil amal. Fakirul mal, dia ni memang tak punya harta. Tak punya harta tapi punya pekerjaan. Tapi tetap pekerjaannya tadi, gajinya tidak sampai ke kebutuhannya tadi. Ada satu lagi, fakirul amal. Dia punya harta tapi tak punya pekerjaan. Loh, kok bisa Ustaz? Bisa. Dia punya warisan dari ayah emaknya. Punya warisan dari ayah emaknya. Punya harta dia. Tapi dia pengangguran. Nah, ini disebut juga fakir ya. Dia harta punya. Bahkan hartanya itu 7 keturunan masih bisa. Masih kayo. Tapi dia tak bekerja. Orang pengangguran, pengangguran kayo namanya macam itu. Nah, itu juga disebut dengan fakir dalam mazhab kita Syafi'i.
Nah, tapi khilaf ulama apakah dia ni orang yang diafdalkan untuk menerima zakat atau tidak? Itu nih. Kalau bab yang kedua tu mungkin banyak kita yang memilih ingin jadi fakir nampaknya. Ya, biarlah ndak kerajo, tapi lebih banyak orang tu. Ya, orang kita memilih yang kedua itu. Tapi tetap fakir namanya. Ya, gitu. Kemudian barulah di atasnya dilanjutkan oleh musannif, apa siapa lagi? Barulah wal amilin. Maka dalam ayat itu kan jelas, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Si amil. Mana amil itu? Amil itu definisi amil man tawallas sultan. Orang yang dilantik oleh pemerintah tu yang amil. Ini kalau kita bahas ini panjang pembahasannya. Man tawalla sultan. Yang amil tu orang yang dilantik, orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Makanya kita ada di masjid-masjid sebagian, kalau tidak ada SK-nya dari pemerintah, ya mungkin hari ini kita anggap pemerintah itu mungkin Basnas lah umpamanya, atau mungkin desa, kadesnya, atau camatnya, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai amil. Tapi sebagai apa? Panitia saja. Nah, panitia bolehkah dia menerima zakat atas dasar apa panitia menerima zakat? Kecuali kalau memang ia panitia itu fakir, berarti dia menerima zakat atas dasar fakir. Jadi hampir para ulama menjelaskan tentang man hiya amil. Siapa itu amil itu? Man tawalla sultan. Orang yang dilantik oleh pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah, di-SK-kan oleh pemerintah. Nah, itu yang disebut dengan amil. Maka kerja amil ini berat sebenarnya Bapak Ibu. Berat. Kan disebutkan khudh katanya. Dalam ayat itu kan khudh, ambil. Mengambil harta orang, kemudian menyalurkan kepada si mustahiq. Itu kerja amil. Ambil dari muzaki, salurkan ke mustahiq. Ini kadang muzaki ini bukan kita mengambil ke dia. Dia yang hantar ke amil kadang. Nah, amil buka dalam kitab-kitab fikih. Amil boleh menerima gaji daripada zakat itu bi ujra mislih. Ujra mislih itu dengan upah yang sudah apa ya? Upah yang sudah menjadi standar di daerah itu. Kalau bahasa kitanya mohon maaf apa namanya istilahnya apa nih? UMR. Maka lembaga-lembaga zakat, ini mohon maaf saja ini kami mengaji ini bukan mengkritik ini, tapi taubatlah kepada Allah kalau gajinya di atas ujra mislih. Buka kitab-kitab fikih. Itu bedanya antara zakat dengan kurban. Kurban panitia dengan penyembelih tidak dibolehkan mengambil upah dari daging hewan kurban. Haram, tak boleh, sepakat para ulama. Oh, penyembelih boleh paha dibawanya. Nanti yang buka kulit boleh kepala dibawanya. Nanti yang mencincang boleh pula paha cik lagi pula. Tak boleh. Jangankan paha cik telinga je dibawanya pulang tak boleh. Sebagai ujrah upah. Berbeda hal dengan zakat. Zakat boleh amil menerima ujrah gaji daripada zakat itu sendiri. Tapi apa katanya? Ujrah mislih. Ujrah mislih ini apa? Ya UMR. Yang layak dan yang apa ya? Ujrah mislih ini yang layaklah dengan kerjanya begitu. Berapa orang digaji? Mungkin di atas UMR lah kita anggap. Ya karena ini berat mengurusnya. Ya, tapi jangan sampai ini direkturnya puluhan juta, komisarisnya puluhan juta. Jadi wajar orang tak percaya kadang ke lembaga-lembaga zakat ini kadang. Direksinya mobilnya Camry. Dirutnya mobilnya Alphard. Jadi orang berkata-kata, jangan piti zakat dan itu kata orang. Fitnah muncul, makanya diikat oleh ulama. Ujrah mislih. Nah, begitu dia. Saya punya kenalan, ada jemaah kita yang zakatnya dalam setahun itu 10 miliar. Sampai hari ini kemarin kita 10 miliar. Ketika saya tanya, Pak, 10 miliar nih bisa Bapak menghabiskan dalam setahun kata saya. Enggak Buya katanya. Jadi macam mana? Enggak ada katanya. Saya buat satu rekening itu khusus uang zakat saya di sana. Supaya jangan bercampur uang pribadi saya dengan uang zakat saya katanya. Jadi setiap tahun sampai haulnya
dia masukkan 10 miliar ke rekening zakatnya tadi. Lah kenapa tak disalurkan saja ke lembaga-lembaga zakat yang ada? Kan banyak lembaga-lembaga zakat yang ada hari ini. Banyak. Di Indonesia kita banyak lembaga zakat. Beda dengan negara-negara lain, itu satu saja yang boleh memungut zakat, itu negara. Sekarang di negara kita banyak. Ada namanya ini, namanya ini, namanya ini. Jawaban beliau apa? Saya masih ingat jawaban beliau itu. Buya kan ya. Saya ni dulu mengeluarkan zakat melewati lembaga-lembaga itu kan ya. Tapi tak macam mana, tak puas saya kata dia. Kenapa Pak tak puas Pak? Ya lain agak curiga saya katanya. Kenapa Pak ni? Hari ini saya mengeluarkan zakat katanya ke lembaga itu katanya. Besok datang pula mobil baru direksinya katanya. Kepalanya lembaga itu katanya. Ya mungkin saja dia memang dah pesan mobil sebelumnya tidak pakai duit itu. Tetapi saya tak bisa sampai sekarang tak lagi. Sampai hari ini dia tidak ada mengeluarkan zakat melewati lembaga-lembaga itu. Jadi lamalah habisnya. Bayangkan 10 miliar dalam setahun. Maka kalau ada kawan-kawan adik-adik ke Timur Tengah, yang ke Mesir, ke Sudan, kemarin ada yang ke Pakistan, minta rekomendasi kepada saya, ya saya buatkan rekomendasi, saya berikan ke Pak Haji tadi. Ini Pak, ada adik-adik mau berangkat ke Mesir, mau berangkat ke Sudan, mohon dibantu Pak. Udah dibantu. Ada 40 orang, 30 orang, satu orang dibantu 35 juta, 40 juta. Nah, kadang ada yang sakit, butuh biaya, datang ke saya rekomendasi. Alhamdulillah beliau ya laku je lah tanda tangan awak ustaz ke gitu. Nampak dia nyata, ini ustaz ni. Nah, sekali tersinggung beliau. Ya wajar, kalau menurut saya wajar beliau tersinggung. Apa kata beliau ke saya? Ustaz, Buya katanya, besok orang yang yo pergi sekolah, pergi kuliah lah yang direkomendasi itu katanya. Apa tu Pak Haji kan? Amo dapat info katanya ada satu yang Buya rekom potang tu katanya inyo pergi ke Yaman, tiba di Yamannya cuma 1 bulan, habis tu baliknya pulang balik katanya. Tahu beliau rupanya. Tak tahu saya Pak Haji. Kenapa tu Pak Haji? Dia balik, dia pulang lagi. Dia tak ingin kuliah di sana ni. Jadi duit kemarin tu, Abi dipakai ayahnya untuk tambak ikan katanya. Kan kacau ini. Semenjak itu saya agak selektif sedikit merekomendasi adik-adiknya yang berangkat. Kalau memang datang ke saya minta paspornya mana, saya minta visanya mana, saya minta komitmen. Betul Anda sampai ingin selesai di sana? Iya. Setelah itu baru saya rekomendasi, saya kirim namanya ke beliau. Sampai hari ini Pak, 10 miliar zakatnya dalam setahun. Itu entah berapa miliar. Saya segan bertanya berapa miliar yang ada di rekeningnya. Tak percaya beliau. Tapi beliau termasuk orang mutadayyin, orang yang patuh beragama. Buktinya, dia tidak hak dia, ya dia keluarkan. Kira-kira kalau 10 miliar itu berapa pendapatannya dalam sebulan kira-kira? Berapa Pak Maskur? Ini Pak Maskur ke orang yang hitung itu. Berapa kira-kira itu? Pengusaha di Pekanbaru. Ada di Pekanbaru usahanya, ada di luar juga 10M. Kalau yang zakatnya 5M dalam 1 tahun tu ada beberapa jemaah kita, 3 orang jemaah kita zakatnya 5M dalam 1 tahun. Ini adalah maulah beliau mengeluarkan zakat ke lembaga-lembaga. Tapi yang 10 ni tak mau. Sampai hari ini. Nah, ini makanya kita tak ingin buruk pandangan orang terhadap si amil ini. Maka jadilah amil yang sah. Siapa dia? Man tawalla sultan. Dalam kajian fikih kita ada penjahat zakat namanya. Dan kalau kita kupas tentang zakat ni, ada, ya mohon maaf kita tidak menyinggung orang, tapi ini kita murni berbicara tentang din, agama. Dalam agama kita itu ada penjahat zakat 3 ni. 3 ni disebut dengan penjahat zakat. Nah, mana dia? Kenapa hanya ingin mengaji pulanya ni? 1, penjahat zakat itu disebut dengan penjahat zakat adalah orang yang wajib zakat tapi tidak mengeluarkan zakat. Ini penjahat zakat namanya. Dia merasa dirinya wajib zakat. Dia punya deposito, tabungan, berarti mal, harta benar, wajib zakat. Tapi dia tak mengeluarkan zakat. Dia tahu bahawa dirinya ini memiliki harta yang banyak, mestinya dia wajib, dia tak mau berzakat. Nah, ini termasuk penjahat zakat yang pertama nih. Dia wajib zakat tapi dia enggan membayar zakatnya. Ada. Maka kalau hiduplah Sayyidina Abu Bakar, ya ingat Abu Bakar yang ketika itu menyepelekan meragukan Sayyidina Umar. Jadi kata Abu Bakar,
siapa, ini Khalifah Amirul Mukminin ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tak mau membayar zakat, kata Abu Bakar, jemput ke rumahnya, kata Abu Bakar. Ambil zakat itu. Kalau tidak, perangi dia, bunuh. Nah, begitu saking kuatnya Abu Bakar memerintahkan orang untuk bayar zakat. Datang Sayyidina Umar. Kata Umar, ini yang Amirul Mukminin Abu Bakar ini. Kata Umar Ibn Al-Khattab, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, itu bukankah kita terlampau memaksa dan keras sekali terhadap zakat ini? Kenapa kita mesti harus memerangi mereka? Biarkan sajalah dahulu kita dengan santun saja. Jawaban Abu Bakar apa? Kata Abu Bakar, aku kenal Umar bin Khattab dulu sebelum masuk Islam orang yang pemberani dan gagah. Tapi setelah dia masuk Islam, kenapa Umar bin Khattab itu jadi pengecut katanya? Oh, terpancing Umar. Dulu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu orang yang pemberani. Main gas saja, kata Abu Bakar. Tapi setelah dia masuk Islam, petibu penakutnya itu. Begitulah kata Abu Bakar di hadapan Umar. Oh, terpancing Umar. Oh, kalau begitu oke, sam'an wa ta'ah. Aku taati dan aku patuhi. Itulah. Di zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, tidak ada orang miskin. Dan bahkan disebutkan dalam satu riwayat, tertumpuklah harta zakat itu di Baitul Mal. Karena tidak ada lagi yang berhak untuk menerima zakat. Bayangkan, itu zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi jangan kita menyamakan kepemimpinan kita dengan Sayyidina Umar. Awak fakir miskin, kalau bahasa cuma nyapa adanya katanya. Banyak nih kita fakir miskin. Mengatakan sama pula kita dengan Sayyidina Umar. Enggak. Sayyidina Umar untuk yang menerima zakat itu enggak ada. Diantar ke sini, anda ada yang bisa menerima. Enggak, kami tidak mustahik lagi, kami sudah muzaki. Datang ke sini, enggak, mohon maaf, kami bukan mustahik, kami sudah muzaki. Datang ke sini, mohon maaf, kami tak menerima, kami sudah orang yang muzaki berzakat. Bayangkanlah itu. Zaman siapa itu? Zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Nah, begitu. Umar mendapatkan yang seperti itu dari kepemimpinan sebelumnya, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi penjahat zakat, orang yang wajib berzakat tapi dia tak mengeluarkan zakat. Kedua, siapa dia yang penjahat zakat? Orang yang tidak boleh menerima zakat tapi mengaku-ngaku dirinya orang yang berhak menerima zakat. Dia sebenarnya tidak ada hak untuk menerima zakat. Dilihat kepada asnaf yang 8, dia tak termasuk asnaf yang 8. Tapi dia ngaku-ngaku dirinya orang yang menerima zakat. Dia berhak. Bahkan dia minta pula. Mana nih zakat untuk saya? Saya ni berhak nih. Nah, ni banyak nih di desa-desa, di daerah-daerah. Kita banyak nih. Nenek mama mengaku dirinya sebagai asnaf yang 8 berhak menerima zakat. Kepala desa. Bahkan, itulah. Saya sudah berapa kali diundang ke salah satu desa yang ada di Riau ni untuk menyelesaikan itu. Karena setiap tahun kepala desa, mantan kepala desa, nenek mama mengaku dirinya orang yang berhak menerima zakat. Dengan alasan apa? Mereka termasuk fisabilillah, kata mereka. Kami ini fisabilillah, kata dia. Kalau tak ada kami, takkan jadi kampung ni, kata nenek mama ni. Kami fisabilillah, anak keponakan kami, kata dia. Kami ini fisabilillah. Bayangkan, ada orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai penerima zakat, padahal dalam kacamata syariat, dia tidak berhak menerima zakat. Ini penjahat zakat yang kedua. Ada. Bahkan yang lucunya, ada nenek mamak tu kebun sawitnya 20 hektar, hanya mengaku je mustahik tu. Dipaksain pula tu, ambil. Dia datangnya, mana jatah dan kau katanya, kalian aja ambil jatah. Sangko jatah THR gak? Sangko kalau jatah-jatah THR sembako, nah apa ni zakat nih, punya aturan mengeluarkannya. Punya aturan mengambilnya, punya aturan mengeluarkannya. Yang mengaturnya itu syariat. Kalau bahasa orang sekarang ini regulasinya itu langsung syariat. Ulama. Ada. Jadi bergantilah kepala desa di daerah itu. Dia ingin merubah cara pola pikir orang tentang zakat itu. Diundang saya. Didatangi saya. Ada beberapa desa yang saya sampaikan. Di hadapan hadirin di situ ada nenek mamanya. Ada kepala desanya. Tidak ada dalil untuk memberikan kepada kepala desa dan nenek mamak tadi. Kecuali memang mereka termasuk bagian daripada asnaf yang 8. Fakirkah? Miskinkah? Amilkah? Luar daripada itu berkata wajib. Jadi ada satu yang berkomentar, kalau model itu ya urus sajalah kampung lagi, kata dia.
Kami tak mau ngurus lagi. Kami ini minta itu karena kami fisabilillah lah ni, kata dia. Nah, bayangkan. Jadi kata kepala desa yang bertanya, yang protes ustaz tadi itu, katanya itu 20 hektar kebun sawitnya tu. Oh, mak. 20 hektar kebun sawit, nio je arok je menerima yang 200,000, 150,000 tu. Nah, ini termasuk penjahat zakat ni. Dia tidak boleh menerima zakat, tapi mengaku-ngaku dirinya penerima zakat. Diminta pula tu, mana jatah saya, mana ni hak saya, mana apa saya, begitu. Nah, kemudian yang penjahat zakat dalam kacamata agama lagi apa dia? Ini dia. Pembagi zakat atau orang yang bekerja membagi zakat tapi tidak punya ilmu. Ini dia. Tak punya ilmu. Akhirnya dibuat-buatkan saja. Dianalogikannya. Oh, ini karena ada unsur kebaikan, ada unsur agama, tak apa-apalah, pakai aja lah. Nah, zakat. Oh, ini tak apa-apalah, ada fastabiqul khairat, pakai zakat. Ini tak apa-apalah, anak semuanya dibawa kerja di lembaga zakat tadi. Minantunya, cucunya, anaknya, adik-adik di situ kerja langsung. Bahkan ditunjuk pula sebagai amil, karenanya sebagai kepala amil, ditunjuk anak, cucu, menantu sebagai kepala apa, sebagai anggota amil. Tak ada ilmu. Yang tak ada ilmu ni yang susah ya. Zakat berapa? Oh, zakat harta kami sekian. Kami punya harta sekian, berapa zakatnya? Dibuat-buatnya aja. Ya, macam si Abu Nawas membagi harta waris. Jadi ada seorang perempuan dengan satu orang anak perempuan yang meninggal suaminya. Jadi ini anak yatim, ini janda yang meninggal suami. Jadi ingin membagi harta warisan anak perempuan ini dengan ibunya. Datang ibunya dengan anak perempuan ini ke Abu Nawas. Katanya, Syekh, Buya, katanya ke Abu Nawas, suami saya baru saja meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan suami banyak. Sedangkan suami saya dan saya meninggalkan satu orang anak. Ini anaknya anak perempuan ini. Jadi ada apa, kata Abu Nawas? Kami ingin bagi harta warisan. Oh, kalian ingin bagi harta warisan? Ya, baik. Kata Abu Nawas di depan perempuan, istri yang meninggal ini dengan anak perempuan. Dicatat oleh Abu Nawas. Apa saja hartanya? Ini ruko, kebun sawit, apa semacam catat. Dah, ini aja, kata Abu Nawas. Iya. Gaya Abu Nawas lah. Setelah itu kata Abu Nawas, dah. Oke, mau dibagi juga? Ya. Kata Abu Nawas, ini seluruh harta ini, kata Abu Nawas, dibagi 3, kata Abu Nawas. Kenapa dibagi 3? Ya, sebagian untuk istri, sepertiga lagi untuk anak, sepertiga lagi untuk orang yang membagi, katanya. Yang membagi siapa? Dapat pula Abu Nawas, bila lo ambil dapat sepertiga. Tu. Kalau ada keamil yang seperti itu amil Abu Nawas namanya. Jadi itu enak aja dia, macam orang tak bersalah aja dia. Ini dengan ini, kata dia, ini untuk istri sepertiga ni untuk orang membagilah, katanya. Jadi kata sang istri, oh jadi orang membagi dapat. Oh iyalah, kalau nak untuk apa dia bagi, kata dia. Nih orang yang membagi zakat tapi tak ada ilmu ni termasuk penjahat zakat. Maka yang ketiga tadi siapa? Kata al-amil wal amilin. Amil tu man tawalla sultan. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah itulah amil. Nah, itu perlu kita ingat itu. Jadi kita nak mengeluarkan zakat, kalau ke amil, tengok dulu ini SK ada nak dari pemerintah? Kepala desa kah? Camat kah? Lurah kah? Apa lagi? Basnas setidaknya. Basnas bisa dia mengeluarkan SK untuk amil. UPZ itu dari Basnas. Maka kalau seandainya ada masjid, bapak ibu, musalla yang dia mengumpulkan zakat, tapi belum ada izin sebagai amil, minta izin cepat ke Basnas. Kalau tidak, tak resmi kita mengumpulkan itu. Karena yang disebut dengan amil adalah man tawalla sultan. Nah, yang keempat siapa dia? Wa mu'allafati qulubuh. Orang yang mu'allafah. Mu'allaf. Siapa dia mu'allaf ni? Ulama hampir sepakat, jumhur para ulama, mu'allaf itu adalah man dakhalal Islam. Orang yang masuk Islam itu yang mu'allaf. Makanya ulama mengatakan, sepakat ulama, kafir tidak boleh dia menerima zakat. Kafir tak boleh. Walaupun kafir itu fakir atau miskin. Kita punya tetangga kafir. Kafir berarti non-muslim. Nasrani, Yahudi. Tetangga kita. Tapi dia fakir. Fakir, miskin.
Bolehkah kita memberi dia zakat? Nah, jumhur ulama mengatakan fakir tak boleh menerima zakat walaupun dia fakir. Tapi wajibkah bagi kita untuk membantunya? Wajib. Wajibkah bagi kita untuk memberinya makanan ketika ia lapar? Wajib. Maka hati-hati kita. Itulah indahnya Islam. Bertetangga Muslim dengan kafir. Muslim kelaparan. Islam ni merasa dirinya berdosa. Dan memang dihukum dosa. Dia mesti membantu. Jangankan manusia. Hewan saja kalau lapar bisa berdosa penduduk sekampung tu kalau tak memberi makan. Ada kucing umpamanya. Kucing ni tak tahu entah siapa yang punya. Kelaparan kucing tadi. Tak ada yang mau memberi makan. Nah, penduduk kampung tu dihitung dosa. Ni binatang. Ini manusia. Lebih mulia manusia walaupun dia tak beriman. Karena Allah sudah katakan apa? Walaqad karamna bani Adam. Dan sungguh kami muliakan makhluk ciptaan Allah atau keturunan Nabi Yuna Adam alaihi salam. Maka yang punya tetangga orang kafir, non-muslim, tapi susah hidupnya, bantu dia. Berpahalakah kita? Kita berpahala. Nah, bantu dia. Ya, bantu. Tapi bukan zakat namanya. Tak zakat pula. Zakat ya sudah tertentu. Wa mu'allafata qulubuhum. Bantu dia. Ya, mungkin dengan membelikannya makanan atau mungkin dengan menyenangkan idkhalus surur, kan disebutkan. Memang dalam hadis itu memasukkan ketenangan, kebahagiaan ke dalam saudara mukmin itu sedekah, tapi kepada si kafir pun juga begitu. Abu Nawas yang disebut dengan yang tabi'in masuk Islam orang serumah itu disebabkan oleh akhlak beliau. Siapa yang disebut dengan zaman tabi'in itu, kita lupa namanya. Di zaman tabi'in dia punya tetangga di atas rumahnya. Ya, rumahnya bertingkat tadi itu, di atas ni tetangga, di bawahnya dia. Ni si kafir. Jadi biasa dia dengan tetangga ini tabi'in, seorang tabi'in. Jadi tabi'in ini tak pernah menegur sama sekali. Ya, dalam arti kata si tabi'in ini keluar dari rumah itu di waktu sebelum subuh, nanti masuk rumah ba'da isya. Jadi tak pernah jumpa dengan si kafir ni, Yahudi ni. Tapi keluarganya cukup bagus hubungannya. Jadi satu ketika keluarga pun tak nampak keluar rumah lagi oleh si Yahudi ini. Akhirnya Yahudi ini heran, kenapa kok keluarga yang tinggal di bawah rumah ni tak ada lagi keluar rumah? Kenapa? Rupanya mengurus tabi'in ini yang sedang sakit. Ulama tabi'in yang sedang sakit. Sakit, akhirnya lama sakitnya. Kemudian dia ingin melihat, ingin menjenguk si kafir yang ada di atas rumah tabi'in tadi. Mana si fulan? Si fulan sakit. Sudah berapa lama? Sudah cukup lama si fulan ini sakit. Baik, dia datang, dia jenguk, kagetnya. Pas masuk kamar tabi'in tadi, si kafir tetangga tadi pas masuk ke kamar tabi'in tadi, kagetnya. Ada bau amis, ada bau yang kurang enak. Dari mana keluarnya? Dari tentang sejajar WC, hammam, toiletnya orang kafir yang di atas tu jatuh ke kamarnya si tabi'in ini. Akhirnya baru sadar si kafir ini. Jadi kata kafir ini kepada keluarga tabi'in ini semenjak kapan bocor WC kami ini? Hammam kami ini, toilet kami ini semenjak kapan bocornya? Sudah lama, mungkin ada sekitar 10 tahun. Lama 10 tahun. Tapi kenapa kalian tidak ada menceritakan ke kami? Kenapa tidak kalian sampaikan kepada kami bahwa bocor WC kami mengeluarkan baunan busuk sampai ke dalam rumah kamar kalian? Kenapa? Ada apa? Jadi kata tabi'in ini, kami tidak ingin tetangga kami tidak baik dengan kami. Kami tak ingin tetangga kami tidak nyaman oleh kami. Biarlah kami saja yang tidak nyaman terhadap mereka, tapi asal mereka nyaman oleh kami. Dengan asbab itu, takjub orang kafir tadi, Allah beri hidayah, sungguh sabarlah kalian terhadap tingkah laku kami, masuk Islam satu keluarga. Nah, disebabkan karena kesabarannya tabi'in. Nah, itu imannya tabi'in bisa. Kalau awak nak ada cerita nak sampai 10 tahun, besok kalau nak bolo awasangnya. Kalau nak tutup WC yang tu, kalau nak perbaiki itu awasang kan. Bila orang kan masuk Islam dek perangai gitu macam itu main gas saja. Awasang kalau nak bolo besok awasang ngicap ang gitu. Ini 10 tahun sabarnya. Sabar 10 tahun, bayangkan itu. Ndak tahu pada WC-nya bocor itu, di dalam kamarnya jatuhnya. Ya Allah. Dan makanya betul dalam Al-Quran,
Fasabrun jamil kan ya. Dalam Quran tu kesabaran tu akan indah pada saatnya. Jadi sampai dakwah masuk Islam satu keluarga disebabkan karena kesabarannya tabi'in. Ya, mu'allaf qulub. Ya, mu'allaf orang yang masuk Islam. Sebagian pendapat ada mengatakan, tapi ini qaul dhaif. Pendapat ini pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan, jika seseorang itu ada mailun, ada muyulnya, ada kecenderungannya untuk masuk Islam, maka dia boleh diberi zakat. Ada pendapat mengatakan, tapi pendapat ini dhaif. Apa tandanya? Dia sudah suka dengan orang ngaji. Dia sudah baca-baca, sering baca buku-buku agama. Tapi belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia dah mau belajar Quran. Nah, ini kan sudah ada muyulnya nih. Dah ada nampak kecenderungan dia kepada Islam. Sebagian ulama mengatakan boleh dia untuk kita beri zakat agar kencang dan kuat dia untuk masuk Islam. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada ketua kabilah suku yang dalam hadis sahih itu Safwan bin Safwan. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dia minta, beri aku sesuatu ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, engkau ambil seluruh kambing yang ada di antara 2 gunung itu. Banyak kambingnya. Kau ambil itu. Ambillah. Diambilnya. Kemudian dia masuk Islam. Setelah diambilnya kambing yang banyak itu, dikatakanlah kepada kaumnya. Ya qaumi, hei kaumku, aslamu, masuk Islamlah kalian. Karena Muhammad telah memberi kita banyak harta kambing ini. Dan disebutkan di situ Muhammad itu tidak takut fakir. Akhirnya sekampung itu masuk Islam. Ya walaupun memang masuk Islamnya gara-gara kambing. Tapi kata Nabi SAW, riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Walaupun awalnya memang sahabat ini Islamnya karena kambing, karena harta. Tapi itu tidak lama. Tidak lama. Kemudian setelah itu para sahabat tidak cinta lagi kepada harta, melainkan kekuatan cintanya melebihi kepada Islam. Nah itu. Jadi boleh tak apa-apa. Ada kecenderungan si kafir ini ingin masuk Islam. Banyak baca-baca buku Islam. Banyak dia belajari mengaji pula dia. Suka dia dengar azan. Suka dia dengar orang mengaji. Nah kayak itu beri dia zakat. Untuk nampakkan keseriusan kita membantu dia. Sehingga dia pun lega untuk masuk ke dalam Islam. Nah itulah dia mu'allaf. Sampai mana bilangan batas mu'allaf? Nah ini yang banyak jadi permasalahan di kita. Bilangan mu'allaf itu, ukuran mu'allaf itu tidak ada muhaddadnya. Ghairi muhaddadin. Jadi bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tergantung kepada lingkungannya. Jadi jangan mu'allaf seumur hidup. Ini ada di daerah kita, di kampung kita, mu'allaf seumur hidup. Tahun ko inyo mu'allaf. Tahun depan inyo je mu'allaf yang dapat. Tahun berikutnya inyo mu'allaf yang dapat. Tahun besoknya inyo mu'allaf yang dapat. Nah, semayang indah. Jumat pun tidak. Tapi dah ada dokek je nenek mamak, toko suku. Ada rekomendasi dari nenek mamak tadi. Ya agil si anu katanya. Kadang kita curiga juga. Jangan bagi-bagi berduanya. Sebagian yang ambil, dan sebagian ambil nenek mamak. Nah, ini fakta ini kita lihat di lapangan. Jadi mu'allaf, siapa dia? Bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, tak ada mu'allaf tu. Orang yang ketika ia mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa'innahu mu'min wa muslim. Kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia tu mu'min, muslim, dah selesai. Nak mu'allaf lagi. Ini ada mu'allaf selama-lamanya. Mu'allaf. Dan bahkan, hati-hati juga kita, Bapak Ibu, di daerah itu. Kalau akan masuk bulan Ramadan, itu banyak yang masuk Islam. Selesai Ramadan, tidak ada dia lagi. Bahkan ada pula yang melihatnya, dia balik ke gereja balik. Ada. Jadi tiba Ramadan, ini Islamnya. Habis Ramadan, ini non-Muslim balik. Itu kan kepuyuk namanya orang macam itu. Dapat zakat fitrah. Mestinya kalau dalam syariat Islam, ni orang yang seperti ini, dah. Ini dihitung kepada murtad ini. Saya lihat betul itu. Si fulan itu Muslim. Kenapa dia masuk Islam mau Ramadan? Karena ada zakat yang akan diharapkannya. Kemudian setelah itu, dah dia masuk agama dia lagi. Setelah itu nanti Ramadan, dia masuk Islam lagi. Nah, begitu. Maka tidak ditentukan. Maka kalau bisa, secepatnya selesai status dia sebagai mu'allaf. Berhak dia menerima zakat. Nah, banyak lagi ada wa fi riqab wal gharimin. Riqab ini disebut dengan riqab ini adalah budak mukattab. Yang riqab budak mukattab. Siapa dia? Ini bab perbudakan di kita tidak ada lagi. Dia dijanjikan merdeka oleh
tuannya, oleh sayyidnya, tapi dengan bayaran yang sudah ditentukan. Jadi kata si sayyid penghulunya, awak merdeka kalau awak memberi aku uang 300 juta umpamanya. Nah, dia bekerja, diizinkan bekerja oleh tuannya, oleh penghulunya, dia bekerja, sayyidnya, kemudian dia dapat 300 juta, kemudian baru dia merdeka. Nah, maka yang seperti itu tuh boleh menerima zakat. Kemudian barulah si gharimin. Kita sampai gharimin saja yang kita bahas. Siapa gharim? Gharim itu man lahudain, orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang dia berhak menerima zakat. Tapi siapa hutang ni? Nah, hutang dalam mazhab Syafi'i disebutkan hutang itu ada dua. Ada hutang taat, ada hutang maksiat. Yang boleh menerima zakat orang yang punya hutang, hutangnya hutang taat, bukan hutang maksiat. Hutang maksiat mana hutang maksiat? Hutang yang memperkaya diri. Hutang yang di dalamnya ada riba. Hutang yang di dalamnya ada untuk hal yang haram. Ini hutang maksiat ini. Tapi yang boleh menerima zakat tu orang yang lahu dain, tapi dainnya ini dain li ta'ah. Hutang tapi hutang taat. Mana dia? Untuk kebutuhan pokok, hutang menyekolahkan anak, hutang mengobati orang tua yang sakit. Ini hutang-hutang taat. Nah, orang yang seperti ini boleh dia menerima zakat. Sebenarnya bab ini bagus, ini kita amalkan juga ini. Kalau kita punya zakat, cari orang yang memiliki hutang, bantu dia agar terlepas dia daripada hutang. Tapi dalam mazhab kita, dalam i'anatul talibin ada, sebaiknya yang paling elok tu kita tidak ke dia yang kita kasihkan, langsung ke orang yang dia berhutang tu. Kalau saya biasanya kedai-kedai harian di dekat daerah-daerah rumah kita itu pasti ada orang yang berhutang di sini. Datangi ke orang kedai tadi. Pak, Bu, ada orang berhutang di sini enggak, kata kita. Dia kan punya buku catatan. Ada Buya, ada Pak Ustaz. Siapa? Ini. Iya. Ini berapa hutang? Ini 3 juta. Ini 5 juta. Ini 2,5 juta. Ini 1,5. Tengok hutangnya apanya? Tengok. Beras, minyak, lauk, telur, apa? Tengok hutang. Nah, kita punya zakat dah. Pak, saya bayar aja lah. Pak, Bu, saya bayar ya. Apa ini? Saya bayar hutang ya. Nih, saya bayar hutangnya. Hutang 5 juta, hutang yang 3,5, yang 2,5, yang 1,5 nih saya bayar. Nah, dari zakat kita boleh seperti itu. Itu yang dimaksud dengan si gharimin tadi. Bayar dia. Nah, kalau ke dia kita kasih uangnya, tidak akan dibayarnya hutang. Kadang ada tipe manusia tu dia mau berhutang tapi niat membayar hutang tak ada. Ada. Makanya kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari itu, ada 3 jenis orang yang berhutang kata beliau. Yang pertama itu disebutkan di situ. Orang yang dia mau berhutang tapi niat membayar hutang tak ada. Pinjam duit orang 10 juta. Katanya nak diangsurnya tiap bulan 1 juta. Rencana dia. Udah diangsurnya bulan pertama 1 juta. Bulan kedua tak ada lagi. Bulan ketiga tak ada lagi. Bulan keempat tak ada lagi. Memang tak ada lagi. Besok ke besok. Bulan besok. Memang niatnya tu membayar cuma 1 juta. Aku tipe yang pertama kata Imam Ibn Hajar. Nah, kalau kita bayarkan ke orang tu, takutnya kita memang dia berada di tipe yang pertama tadi itu. Tak dibayarnya hutangnya. Bagus kita bayarkan saja. Nah, bagus seperti itu kalau ingin mengambil yang asnaf gharimin tadi. Datangi kedai-kedai harian dekat kita, bantu dia untuk membayar daripada hutangnya. Hadza wabillahi at-taufiq. Itu kajian kita tentang zakat. Sebenarnya panjang pembahasan tentang zakat, apalagi kalau kita buka permasalahan khusus tentang zakat. Dan yang ada lebih parah juga di daerah kita itu adalah orang yang berzakat itu dia sebagai asnaf tapi satu dirinya menjadi 2 asnaf. Ini tak boleh, haram ini. Dalam satu sisi dia sebagai amil, menerima jatah zakat amil. Di satu sisi dia seorang fakir, atau dari satu sisi dia seorang fisabilillah, guru ngaji. Di rumah dia menerima zakat, di masjid dia menerima zakat juga. Di rumah dia menerima sebagai fisabilillah, di masjid dia menerima sebagai amil. Padahal orangnya satu, di dirinya ada 2 asnaf, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, hampir kawan-kawan kita yang tak faham kadang seperti itu dia buat. Di rumahnya menerima juga sebagai fisabilillah, diterima zakat.
Tiba di masjid dia menerima pula sebagai amil. Tak boleh. Maka disebutkan la yajuzul asnafan fi nafsin wahid. Tidak boleh ada beberapa asnaf pada diri yang satu. Cukup satu orang, ya satu asnaf ada pada dirinya. Tak boleh banyak asnaf yang lain. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Ini pertemuan kita terakhir di subuh Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah beri kesehatan dan ketaatan kepada kita, Allah istiqamahkan kita dalam beramal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa niyatana wa maqasidana ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina mujahidin fi Palestin, fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma harrir masjid al-aqsa min al-yahudi ya rabbal alamin. Allahumma anzilis sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma alif qulubana kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma arzuqna warzuq ahlana sihhata wal afiyah. Allahumma arzuqna al-husnal khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.